Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa memulai program kita, yaitu program Akademi Hijrah Mulia. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk pada materi yang pertama, sebagaimana yang kita share di WhatsApp grup ya, grup Akademi Hijrah Mulia. Insya Allah hari ini kita akan bahas tema pertama, yaitu meraih bahagia yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama mungkin bagi kawan-kawan semua, apakah kita ingin meraih kebahagiaan? Ya. Tentu semua kita pasti ingin meraih kebahagiaan. Kalau kita tanya seluruh manusia di muka bumi ini, ya apakah Anda ingin meraih kebahagiaan? Pasti semuanya ingin meraih kebahagiaan, tentu dengan versinya masing-masing. Nah, sehingga dalam hal ini yang terpenting adalah kita harus paham apa itu bahagia. Ya. Bahkan seluruh orang di muka bumi ini beraktivitas, bekerja, berkegiatan, semuanya dilakukan tidak lain tidak bukan adalah ingin meraih kebahagiaan. Ya, apapun yang dilakukan manusia, ya karena semuanya ingin meraih kebahagiaan. Mereka bangun tidur, bekerja, sekolah, kuliah, beraktivitas dari pagi, siang, sore, malam sampai tidur lagi, sampai besok lagi. Sehari-hari semuanya dilakukan untuk meraih satu hal, apa itu? Kebahagiaan. Itu yang paling dicari seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah satu, yaitu kebahagiaan. Namun yang paling penting adalah apa itu makna bahagia. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena jangan sampai kita salah memahami kebahagiaan itu apa. Kalau kita salah memahami kebahagiaan, ya akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu apa. Ya, yang kita maksud di sini adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Nah, bahagia itu apa? Nah, kebanyakan orang memahami bahagia itu adalah kalau kita bisa makan yang enak, ya kan? Bahagia itu adalah kalau kita bisa hiburan ya, bersenang-senang. Misalnya yang cowoknya main game, ya, yang perempuannya nonton misalnya. Ya enggak juga sih, kadang ya cowoknya juga senang nonton. Ya mungkin ada juga cewek yang senang main game, ya. Atau misalnya para ikhwannya suka main sepak bola atau nonton sepak bola seperti itu, nonton film-film terbaru. Nah, ini bahagia katanya. Kemudian punya barang-barang mewah, punya mobil mewah, kendaraan mewah, ya senang, punya harta benda, punya rumah yang bagus. Betul ya, ini semua tolok ukur manusia. Sukses, ya misalnya sukses kuliah, meraih IP-nya 4 seperti itu, kamlot ya lulusnya ya. Kemudian diterima di perusahaan yang dia lamar seperti itu, atau diterima lamarannya menikah, ya sukses dilamar misalnya, itu sukses. Ya punya pasangan, menikah, nah ini punya anak dan seterusnya. Inilah kebahagiaan menurut manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan memiliki semua itu kita pasti bahagia? Nah, nanti akan kita jawab ya. Nah, pertanyaan yang terlebih dahulu akan kita jawab adalah, bolehkah kita mempunyai semuanya tersebut? Mempunyai dunia, kesenangan ya, memiliki harta benda termasuk pasangan ya, sukses, kaya raya misalnya, punya harta benda dan segalanya, bolehkah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya, dan dijadikan indah pada pandangan manusia, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, daripada yang diingini hawa nafsunya itu apa? Wanita, wal banina, anak-anak, wal qanatiril
wal qanatiri muqantarati, yaitu pada harta yang banyak ya, daripada minat dahab, daripada perak ya, wal fiddah ya, kuda pilihan ya, dari perak ya, minat dahabi emas, wal fiddah dari perak, wal khailil musawwamah dan daripada kuda-kuda pilihan, wal an'am dan binatang-binatang ternak, wal harth dan sawah ladang. Harta benda penghidupan, usaha ya yang sukses. Nah itulah kata Allah Ta'ala, dzalika mata'ul hayati dunya, itu kesenangan hidup di dunia. Boleh saja kita memiliki semuanya itu, dan itu fitrah manusia ya, dan itu Allah halalkan selama tentu dengan cara yang benar dan digunakan di jalan yang diridhoi Allah ya, dengan cara yang diridhoi Allah sesuai syariat, dan di jalan kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah, maka tidak ada masalah ya. Tapi ingat, dzalika mata'ul hayatid dunya ya, itu semua hanya kesenangan yang sesaat saja ya. Memang semua itulah kebahagiaan secara naluriah atau manusiawinya manusia ya, itu bahagia kalau memiliki semua tadi. Kita pasti senang harta benda ya, kesenangan dunia ya, pasangan, itu normal ya. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya kesenangan. Artinya apa? Sesaat saja ya, bukan yang abadi. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itu apa? Surga yang jauh lebih baik daripada yang kita senangi tadi, yaitu dunia. Seperti itu. Jadi boleh saja kita memiliki dunia, asal kita cari dengan jalan yang diridhoi Allah sesuai syariat. Gunakan di jalan Allah ya, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena ingat, semua itu akan kita tinggalkan, tidak akan abadi ya. Kalau kita meninggal, semuanya tidak akan kita bawa. Yang kita bawa apa? Hanya iman dan amal soleh. Maka pastikan harta, benda ya, bahkan pasangan, keluarga itu jadi jalan untuk ibadah kepada Allah, jadi jalan untuk mengantarkan kita ke surga. Kalau tidak, maka sia-sia ya, tidak ada gunanya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah dengan memiliki dunia tadi kita pasti bahagia? Nah, tahukah kita ya, ada nama seseorang tokoh dunia ya, kaya raya, Chung Mong Hun. Ada yang tahu tidak? Ini CEO-nya Hyundai Motor. Ini adalah perusahaan otomotif yang sangat terkenal dari Korea Selatan. Beliau ini bunuh diri dengan terjun dari lantai 12 kantor Hyundai sendiri. Bayangkan Anda. Jadi ternyata di antara kalangan-kalangan eksekutif itu yang kaya raya luar biasa, punya segalanya, mereka toh matinya juga bunuh diri. Artinya tidak bahagia, padahal sudah punya segalanya. Harta banyak ya, kesenangan didapatkan, pasangan mungkin sudahnya dapat, itu ternyata tidak juga bahagia. Tahukah Anda artis Korea? Nah, artis Korea ini, Korea Selatan ya, artis drakor ini banyak yang mati bunuh diri juga. Mungkin sudah paham lah rata-rata kasusnya. Bayangkan, banyak ya, tidak perlu saya sebutkan, banyak sekali ya. Dan Anda sudah tahu mungkin ya, angkanya tuh tinggi sekali di Korea Selatan, angka bunuh diri artis Korea. Padahal mereka cakep-cakep ya, terkenal, kaya raya ya, kemudian banyak fansnya. Coba, mungkin semua orang pengen jadi seperti itu. Ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Mereka bahkan meninggalnya ya bunuh diri ya. Artinya apa? Mereka frustasi, mereka tidak bahagia dengan keadaan yang ada ya. Lalu pertanyaannya, apa itu bahagia sebenarnya? Nah, bahagia itu adalah satu, kita hidup di dunia ini dengan penuh keberkahan. Itu bahagia ya, itu satu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditemui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Rasulullah pun bangun dari tidurnya, kemudian terlihat dari punggung beliau itu bekas pelepah kurma. Jadi beliau itu tidurnya cuma di pelepah kurma. Coba Anda bayangkan kalau di tikar yang rotan itu, mungkin kalau kita tidur di sana mungkin
tubuh kita ada bekas ya di belakang. Nah seperti itu Rasulullah. Coba bayangkan, bukan spring bed, bukan yang kasur yang empuk, tapi masya Allah sangat sederhana sekali beliau. Maka melihat itu Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, sampai menangis ya Sayyidina Umar. Padahal istilahnya itu Rasulullah itu pemimpin umat, pemimpin negara, kepala negara. Coba Anda bayangkan, kemudian wilayah kekuasaannya itu seluruh Jazirah Arab, Anda bayangkan. Itu Rasulullah. Berapa negara sekarang di negara Arab itu satu kekuasaan yang dimiliki Rasulullah saat itu. Kemudian Rasulullah itu pemimpin dunia, tidak cuma dunia tapi akhirat. Coba Anda bayangkan, yang tidak akan dibuka pintu surga kecuali beliau masuk terlebih dahulu. Itu Rasulullah Muhammad SAW itu tidurnya cuma pelepah kurma sampai menangis. Ya Rasulullah, penguasa Romawi, penguasa Persia, mereka tidur di kasur permadani yang empuk, engkau seperti ini. Maka Rasulullah yang menjawab, apa urusanku dengan dunia, kata Rasulullah. Dunia itu hanya tempatku singgah sesaat, sebagaimana seorang yang sedang bersafar, kelelahan, kemudian ada sebuah pohon, kemudian aku duduk di bawahnya untuk istirahat sebentar. Itulah dunia, kata Rasulullah. Kemudian aku akan meninggalkannya. Nah, dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain disebutkan, wahai Umar, tidak ridhokah Allah berikan dunia kepada mereka dan Allah berikan surga untuk kita. Masya Allah, menangis Sayyidina Umar. Artinya apa? Artinya bukan berarti kita tidak boleh punya kekayaan, ya, hidup yang enak, bukan berarti tidak boleh. Cuma Rasulullah mencontohkan itu bukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sebenarnya itu adalah hidup dalam keberkahan. Nah, pertanyaannya, berkah itu apa? Nah, kita ulik lagi kehidupan Rasulullah. Hidup tuh Rasulullah itu sangat sederhana sekali. Ya. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang hidupnya sangat mewah. Anda lihat dalam riwayat banyak. Memang seperti itu hidup Rasulullah. Anda lihat, mungkin ada yang pernah nonton tentang bagaimana contoh, mungkin ini cuma aja ya, ilustrasi rumah Rasulullah seperti sempit sekali. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu pernah dalam sebuah riwayat mengatakan, pernah Rasulullah salat malam, kemudian ketika Rasulullah pengen sujud, itu kaki saya diangkat. Artinya apa? Saking sempitnya rumah Rasulullah itu. Artinya tidur di sana, makan di sana. Ya cuma di situ saja, cuma mungkin kamar satu petak. Anda bayangkan. Itu betapa sederhana sekali gitu ya. Kita menangis ya, bagaimana kita mungkin kebanyakan daripada kita rumahnya besar-besar, mewah-mewah, tapi salat malam jarang. Rasulullah rumah sempit, salat malam setiap malam. Insyaallah salat tahajud setiap malam. Itu. Kemudian Rasulullah SAW juga kadang-kadang, wahai istriku, wahai Aisyah, adakah makanan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, saya puasa hari ini. Dan Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan beberapa buah batu. Ya, artinya menandakan Rasulullah itu sering puasa, kemudian terkadang kelaparan seperti itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hidupnya sangat sederhana sekali. Ya, pertanyaannya, dengan sederhananya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sampai digambarkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu kami di istri Rasulullah itu rumah itu seringkali tidak mengeluarkan asap, maksudnya seringkali tidak memasak karena tidak ada makanan yang dimasak. Betapa sederhananya, tapi sederhananya hidup Rasulullah itu tidak membuat Rasulullah itu lalu stres, frustasi, kemudian mohon maaf ya, minta cerai rame-rame. Padahal istri Rasulullah itu ada sekitar 11 kalau tidak salah dalam riwayat. 11 istri Rasulullah, dan tidak ada satupun yang minta cerai pada Rasulullah. Semuanya betah dan hidup bahagia bersama Rasulullah. Ya, sampai Rasulullah itu dan keluarganya pun sederhana ya. Sayyidina Ali bersama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha sangat sederhana sekali dengan anak-anaknya Hasan dan Husain. Ya, juga tidak stres, tidak frustasi ya, tapi sangat bahagia sekali dengan kehidupannya. Apa kunci mereka? Yaitu keberkahan. Apa kuncinya? Keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu kata para ulama
adalah ziyadatul khair, yaitu bertambah-tambahnya kebaikan. Yang sedikit jadi cukup, yang banyak tidak membahayakan. Maksudnya tidak membahayakan agama, ya. Yang sedikit jadi cukup, yang banyak tidak membahayakan, seperti itu. Itulah berkah. Artinya berkah itu adalah semakin suatu kondisi yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, itulah berkah. Dan di berkah itulah Allah turunkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu di hati, bukan di fisik. Makanya ada orang-orang yang justru kaya raya, punya segalanya, tapi hidupnya kayak di neraka, naudzubillah. Ya, gak tahan, ya stres, frustasi, ya tadi sampai ada sebagian orang kaya raya tadi daftar eksekutif yang mati bunuh diri. Kayak tadi CEO-nya Hyundai, artis-artis Korea, padahal punya segalanya. Karena memang bukan itu kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ada pada keberkahan dalam kehidupan. Nah, seberapa berkah hidup kita, ya, maka seperti itulah Allah akan memberikan kebahagiaan. Sebanyak itulah Allah akan memberikan kebahagiaan di hati kita dan keluarga kita. Nah, semakin sedikit keberkahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, maka seperti itulah Allah, sesedikit itulah Allah akan memberikan kebahagiaan dalam diri kita dan keluarga kita. Maka tolong ukurnya adalah seberapa berkah kehidupan kita. Nah, apa rahasia keberkahan itu? Ya, jadi berkah itu bukan letaknya pada banyak atau sedikitnya harta, ya, bergelimang kesenangan atau tidak, bukan itu. Keberkahan itu terletak pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keberkahan itu akan menimbulkan ketentraman di dalam hati, dan itulah kebahagiaan yang sejati. Ada orang, mohon maaf, kaya raya, punya segalanya, tapi hidupnya enggak tenang di rumah, ya. Tapi ada orang rumah reot, ya, mohon maaf ya, sederhana, di gubuk misalnya, tapi mohon maaf sangat bahagia sekali dengan keluarga dan anak-anaknya, seperti itu. Apa kuncinya? Itu keberkahan. Nah, apa kunci keberkahan itu? Apa rahasia berhidup berkah itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan jikalau penduduk negeri-negeri itu mau beriman, mau bertakwa kepada kami, la fatahna, kami akan bukakan bagi mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kemudian mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bertakwa, maka Allah berikan azab, Allah turunkan hukuman kepada mereka. Nah, jadi kunci berkah itu apa? Amanu wattaqau, iman dan takwa. Ya, kalau kita beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah turunkan keberkahan pada kehidupan kita. Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kita. Ya, semakin bertambah dekatnya seorang hamba itu kepada Allah sehingga dia merasakan ketenangan yang luar biasa, maka itulah kebahagiaan. Ya, meskipun hidupnya sederhana, ya, harta nggak punya, ya, rumahnya sederhana, hidup mohon maaf miskin misalnya, tapi dia beriman bertakwa, maka dia bertambah dekat kepada Allah, maka Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya, maka itulah kebahagiaan. Nah, itulah kebahagiaan. Nah, itulah rahasia kebahagiaannya Rasulullah dan para sahabat yang hidupnya sangat sederhana sekali. Nah, sebaliknya kalau kita tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangannya, maunya bermaksiat kepada Allah, maka sekaya apapun kita, setenar apapun kita, seterkenal apapun kita, senyaman apapun, banyak kesenangan yang kita dapatkan, tidak akan pernah kita dapatkan kebahagiaan di hati kita. Yang ada gelisah dan terus. Tidak ada berakhir, ya, kegelisahan itu, dan tidak akan pernah bahagia. Maka kita lihat tadi orang kaya raya, ya, artis-artis Korea tidak akan pernah, karena mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa kepada Allah. Itu bukan kebahagiaan. Itu cuma kesenangan sesaat, dan kalau kita meninggal akan berakhir seperti itu. Nah, kebahagiaan sejati yang kedua apa? Nah, yang
Yang pertama, kebahagiaan sejati itu di dunia hidup berkah. Yang kedua adalah di akhirat, ya, yaitu Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ya, karena kita hidup ini tidak selamanya. Satu saat kita akan meninggal, satu saat kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban. Mau tidak mau kita pasti akan mati, cepat atau lambat kita pasti akan meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, ya, kebahagiaan yang seperti apa nanti setelah kita meninggal? Yaitu kebahagiaan yang benar itulah kita dijauhkan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah puncak kebahagiaan sejati yang paling sejati. Ya, maka tidak ada gunanya orang kaya raya di dunia tapi mati masuk neraka. Ya. Maka pernah dalam satu riwayat disebutkan orang yang paling kaya raya di dunia ini di akhirat nanti dipanggil dia. Kemudian dicelupkan 1 detik saja masuk dalam neraka. Kemudian ditanya, "Kamu bahagia tidak?" "Saya orang yang paling menderita selama saya hidup." Coba bayangkan, kenikmatan selama hidup itu hilang dalam 1 detik masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan orang yang paling sengsara dipanggil di dunia, kemudian dicelupkan ke dalam surga, masuk 1 detik, kemudian keluar. "Kamu bagaimana hidup kamu?" "Saya orang yang paling bahagia sepanjang hidup saya." Coba ingat, masuk surga 1 detik saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Orang yang beriman, beramal soleh, ya, bertakwa kepada Allah. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bagi mereka, untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Masya Allah. Dan mereka kekal di dalamnya, seperti itu. Nah, apa kuncinya agar kita jauh dari neraka masuk dalam surga? Sama, kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan sejati. Maka bagaimanapun hidup kita keadaannya, sesusah apapun hidup kita, yang penting kuncinya kita hidup tuh iman dan takwa. Sudah cukup. It's enough. Sudah cukup hidup ini. Yang penting apa pegangannya? Iman, takwa kepada Allah. Itu sudah cukup kebahagiaan bagi hidup kita. Sebaliknya, sekaya apapun, sehebat apapun hidup kita, kesenangan yang kita miliki, tidak ada iman, tidak ada takwa, maka tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Nah, demikian ya. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang kedua adalah ketika meninggal kita di akhirat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, seperti itu. Bagaimana caranya? 2, hidup ini pegangannya 1 iman, yang kedua adalah takwa kepada Allah. Dengan itu kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha dalam hidup ini, Allah akan berikan keberkahan. Kalau Allah sudah ridha, di akhirat Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Semoga kita semua menjadi pribadi yang mampu, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun, dengan ibadah Ramadan di bulan puasa ini. Demikian, salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.